Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam pembelajaran perbankan dasar. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung bunga untuk simpanan deposito. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu simpanan deposito, kemudian apa perbedaan antara simpanan deposito dengan simpanan tabungan dan simpanan giro. Selain itu, kita juga sudah belajar mengenai jenis-jenis simpanan deposito, di mana simpanan deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Hari ini kita akan belajar cara menghitung bunga simpanan deposito untuk ketiga jenis simpanan deposito. Mari kita langsung ke pembahasannya. Untuk pokok bahasan mengenai bunga simpanan deposito yang akan kita pelajari hari ini meliputi yang pertama, bunga deposito berjangka. Untuk perhitungan bunga deposito berjangka, nanti akan kita hitung misalkan bunga diambil setiap bulan dan jika bunga diambil saat jatuh tempo. Jadi nanti akan ada dua cara perhitungan. Kemudian yang kedua adalah untuk perhitungan bunga sertifikat deposito. Sama halnya seperti pada perhitungan bunga deposito berjangka, untuk bunga sertifikat deposito nanti juga akan dihitung misalkan bunga diambil setiap bulan dan ketika bunga diambil di awal atau di muka atau diambil pada saat jatuh tempo. Kemudian yang ketiga adalah untuk perhitungan bunga deposit on call. Untuk perhitungan deposit on call ini adalah bunga dilakukan atau dicairkan pada saat pencairan deposit on call. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai bunga simpanan deposito. Untuk bunga simpanan deposito ini diperhitungkan setelah 1 bulan dana mengendap. Jadi setelah dana mengendap selama 1 bulan, baru akan mendapatkan bunga simpanan deposito. Kemudian yang kedua adalah suku bunga yang digunakan atau yang diberlakukan pada simpanan deposito adalah suku bunga tetap berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah pada saat awal pembukaan simpanan deposito. Kemudian yang selanjutnya adalah bunga deposito dikenakan pajak penghasilan bersifat final yang besarnya sampai atau maksimal 20% seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Setiap jatuh tempo bunga, nantinya pihak bank akan melakukan pencatatan atau pembukuan dengan mencatat pada sebelah debit dengan rekening beban bunga deposito berjangka. Kemudian sisi kreditnya akan dicatat pada akun bunga deposito berjangka yang akan dibayar. Karena ini masih utang ketika belum diserahkan kepada nasabah. Itu untuk pencatatannya. Jadi sebelah debit adalah beban bunga deposito berjangka. Kemudian sisi kreditnya adalah bunga deposito berjangka yang akan dibayarkan atau masih berupa utang. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai perhitungan bunga deposito berjangka. Di sini Ibu akan contohkan untuk perhitungan bunga deposito berjangka ketika bunga diambil setiap bulan. Untuk rumus perhitungannya adalah suku bunga dikalikan saldo deposito dibagi 12 dikali 1 bulan. Ini ketika bunga diambil setiap bulan ya. Per 12, kenapa? Karena biasanya suku bunga yang berlaku adalah suku bunga untuk 1 tahun atau per tahun. Kemudian, 1 bulan ini untuk perhitungan karena bunga diambil setiap bulan. Untuk contohnya sebagai berikut. Misalkan Arya menerbitkan deposito berjangka di Bank Rasa dengan nominal 27 juta untuk jangka waktu 3 bulan dengan bunga 16% per tahun dan pajak sebesar 20%. Maka perhitungan bunga untuk deposito berjangka milik Arya dengan bunga yang diambil setiap bulan adalah sebagai berikut. Bunganya sama dengan 16% dikali 27 juta dibagi 12 dikali 1 bulan. Suku bunga yang berlakunya 16%, kemudian nominal dari deposito berjangka Arya adalah 27 juta, kemudian dibagi 12 karena suku bunga berlaku adalah untuk per tahun. Dikalikan 1 bulan karena bunga diambil setiap bulan. Maka bunga untuk 1 bulannya adalah 360.000.
Kemudian, karena dikenakan pajak, maka kita hitung pajak. Pajaknya sebesar 20% dikali 360.000, maka pajaknya adalah 72.000. Maka nantinya bunga bersih yang akan diterima oleh Arya adalah 360.000 dikurangin 72.000, yaitu ketemu 288.000 rupiah. Itu untuk bunga simpanan deposito berjangka yang didapatkan oleh Arya setiap bulannya. Nanti akan diperoleh Arya selama 3 bulan. Oke, itu adalah untuk contoh perhitungan bunga deposito berjangka ketika bunga diambil setiap bulan. Yang selanjutnya adalah untuk perhitungan bunga deposito berjangka ketika bunga diambil pada saat jatuh tempo atau setelah jatuh tempo, yaitu rumusnya adalah bunga sama dengan suku bunga dikalikan saldo deposito dibagi 12 jangka waktu. Sama seperti tadi ketika diambil 1 bulan, bedanya di sini adalah untuk pengkalinya, yaitu jangka waktu. Kalau tadi 1 bulan karena diambil setiap bulan, kalau jangka waktu ini menyesuaikan waktu jatuh temponya. Misalnya waktu jatuh temponya 3 bulan, berarti dikali 3. Misalkan waktu jatuh temponya 6 bulan, berarti dikali 6. Kita langsung ke contohnya. Yang tadi sama, yaitu Arya menerbitkan deposito berjangka di Bank Rasa dengan nominal 27 juta untuk jangka waktu 3 bulan dengan bunga 16% per tahun dan pajak sebesar 20%. Maka perhitungannya adalah 16% dikalikan 27 juta dibagi 12 bulan dikalikan 3 bulan. 3 bulan di sini adalah jangka waktu untuk deposito berjangka milik Arya. Maka ketemulah untuk bunga selama 3 bulan yaitu Rp1.080.000. Pajaknya 20%, Rp1.080.000 yaitu sebesar Rp216.000. Maka bunga bersih yang diterima oleh Arya pada saat jatuh tempo dari deposito berjangkanya adalah sebesar Rp864.000. Oke, itu untuk bunga yang diambil setelah jatuh tempo. Yang selanjutnya adalah untuk perhitungan bunga sertifikat deposito. Di sini contohnya adalah seperti ini. Bagas membeli sertifikat deposito di Bank Melati sebanyak 20 lembar dengan nilai nominal 10 juta. Dengan jangka waktu 12 bulan dan besarnya bunga 15% per tahun. Bunga dikenakan pajak sebesar 20%. Oke, kita akan hitung ketika bunga diambil setiap bulan dan ketika bunga diambil di muka atau pada saat jatuh tempo. Untuk setiap bulan sama seperti perhitungan pada menghitung bunga sertifikat pada perhitungan bunga deposito berjangka. Jadi di sini sebelum kita menghitung bunga, kita hitung dulu seluruh nilai sertifikat deposito yang dimiliki Bagas. Karena Bagas punya 20 lembar sertifikat deposito dengan nominal masing-masingnya 10 juta, berarti total nilai keseluruhan sertifikat deposito yang dimiliki oleh Bagas adalah 20 dikali 10 juta, yaitu 200 juta. Oke, untuk bunganya berarti 15% dikalikan 200 juta dibagi 12 bulan dikalikan 1 bulan. Maka ketemulah bunga untuk 1 bulan yaitu sebanyak 2.500.000. 2.500.000 bunga sertifikat deposito ini dikenakan pajak 20%, maka 20% dikalikan 2.500.000 ketemu 500 rupiah. Bunga bersih yang diterima oleh Bagas setiap bulan yaitu 2.500.000 dikurangi 500.000 pajak, maka bunga bersihnya adalah 2 juta rupiah. Itu yang diterima Bagas untuk setiap bulannya selama 12 bulan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika bunga diambil di muka atau pada saat jatuh tempo. Berarti di sini pengkalinya adalah 12 bulan karena jangka waktu sertifikat depositonya adalah 12 bulan. Maka ketemunya adalah 30 juta rupiah. Oke, itu untuk bunga selama masa jangka waktu sertifikat deposito yaitu 12 bulan. Pajaknya 20% dikalikan 30 juta maka ketemu 6 juta.
Bunga bersih yang diterima oleh Bagas yaitu adalah 24 juta rupiah, yaitu pada saat jatuh tempo nanti. Misalkan di sini Bagas menerima bunganya adalah pada saat awal pembelian sertifikat deposito, maka Bagas hanya perlu menyetorkan uang senilai 200 juta dikurangin 24 juta, yaitu sekitar 176 juta. Jadi, Bagas pada saat membeli sertifikat deposito ini hanya perlu menyetorkan nilai uang 176 juta, yaitu senilai total dikurangi dengan bunga yang harus diterima oleh Bagas. Tapi nanti pada saat sertifikat deposito ini jatuh tempo, Bagas tidak menerima 176 juta, tapi menerima sebesar nilai nominal dari keseluruhan deposito, yaitu senilai 200 juta. Oke, itu untuk perhitungan bunga. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk deposit on call. Perhitungannya adalah kita langsung ke contohnya di sini. Ratna memiliki uang sebanyak 500 juta dan ingin menerbitkan deposit on call mulai hari ini yaitu 30 Maret 2022 dengan bunga yang telah dinegosiasi sebesar 2% per bulan atau per month dan diambil pada saat pencairan. Pada 14 April 2022, Ratna mencairkan deposit on call yang dimiliki. Besarnya bunga yang diterima oleh Ratna pada saat pencairan dikenakan pajak sebesar 20%. Pertama, yang perlu kita ingat adalah deposit on call itu jangka waktunya paling sebentar atau paling sedikit adalah 7 hari dan maksimal kurang dari 30 hari ya. Itu yang kalian harus ingat. Jadi nanti bunganya pun adalah bunga per bulan dan biasanya bunganya dinegosiasi atau disepakati oleh nasabah dan bank pada saat awal pembukaan deposit on call. Untuk perhitungannya berarti di sini bunga sama dengan 2% dikalikan 500 juta dibagi 30 hari dikali 15 hari. Oke, untuk 2%-nya adalah suku bunga per bulannya. Dikali 500 juta ini adalah nilai dari deposit on call, 30 hari adalah untuk 1 bulan, jadi hitungan bunga untuk per bulan adalah 30 hari. Kemudian dikali 15 hari ini adalah dari tanggal 30 Maret, setelah 30 Maret sampai ke 14 April. Jadi kita ngitungnya dari 31 sampai ke 14 April. Maka ketemu 15 hari. Maka ketemu bunga deposit on call yang akan diterima oleh Ratna adalah sebesar 5 juta. Oke, untuk pajaknya 20% dikali 5 juta, maka ketemu 1 juta. Bunga bersih yang diterima Ratna adalah 5 juta dikurangin 1 juta rupiah. Ketemulah 4 juta. Itu untuk perhitungan deposit on call. Ya, itu tadi perhitungan untuk bunga simpanan deposito. Mulai dari simpanan deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Untuk yang selanjutnya, di sini ada latihan menghitung bunga deposito. Di sini Ibu punya 4 soal untuk masing-masing kasus yang mewakili untuk jenis simpanan deposito. Silakan kalian coba kerjakan sesuai contoh yang sudah Ibu jelaskan. Di sini ada tentang pencairan bunga deposito pada saat jatuh tempo. Kemudian ada yang soal kedua adalah untuk perhitungan bunga ketika pencairan depositonya bunganya dilakukan setiap bulan. Nanti kalian hitung di situ. Ini untuk deposito berjangka soal nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang selanjutnya nomor 3 dan nomor 4 di sini adalah tentang sertifikat deposito dan deposit on call. Ya, kalian bisa kerjakan di buku tulis masing-masing, kemudian sambil kalian lihat videonya, kemudian sambil coba mengerjakan biar kalian semakin paham. Kemudian demikian pembahasan mengenai perhitungan bunga simpanan deposito yang meliputi deposito berjangka, kemudian sertifikat deposito, dan deposit on call. Semoga pembahasan hari ini bisa membantu kalian semua untuk bisa lebih memahami. Kemudian selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.